Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Kembali lagi kita akan membahas seri Menyelidiki Alkitab bagian yang ke-25. Perkenalkan, nama saya Priscilla dan hari ini saya akan ditemani oleh David. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena pagi ini kami masih boleh bangun. Pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Biarlah waktu-waktu yang Kau berikan kepada kami ini boleh kami gunakan dengan sebijaksana mungkin. Khususnya pagi ini saat kami akan membahas seri Menyelidiki Alkitab bagian yang ke-25, biarlah Tuhan boleh beserta bersama dengan kami, sehingga apapun yang dikatakan oleh David dan juga hamba-Mu ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga untuk semua yang akan mendengarkan, biarlah berkat-berkat daripada Tuhan, roh pengertian boleh diberikan juga. Kami mau serahkan seluruh pembahasan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, halo David. Halo Apa Kak, kabar? kabar baik. Oke, setelah lama kita berdua nggak ini, kemarin sama Iren dan Evelyn ya. Yap. Jadi teman-teman hari ini akan bersama dengan saya. Dan pada bagian yang ke-25 ini sebenarnya kita akan bahas gitu ya. Ya. Alasan kenapa sih kita tuh butuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan penulis lainnya. Seperti itu. Kan kita sering bilang, kenapa sih nggak satu orang saja yang menulis gitu? Kenapa butuh semua? Nah, mungkin kita akan bahas hari ini. Begitu ya. Dan hari ini saya akan langsung serahkan kepada David. Silahkan David. Oke. Thank you Kak Prisil. Ya, saya mau menggambarkan apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini dengan kalimat perbedaan yang harmonis. Kenapa bisa berbeda kok harmonis? Berbeda tapi kok selaras? Kok bisa? Kita akan lihat ya pembahasannya. Kita akan mulai dengan pertanyaan. Kak Prisil boleh baca pertanyaannya. Baik, pertanyaannya, mengapa kita memerlukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan semua penulis lain untuk memberikan kesaksian mengenai kehidupan Yesus selama pelayanannya di dunia ini? Mengapa tidak salah seorang saja yang menuliskannya secara lengkap? Nah, ini pertanyaannya nih, Fit. Jadi kalau mau disimpulkan pertanyaannya, kenapa sih nggak satu orang saja yang menuliskan secara lengkap? Kenapa harus ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan lain-lainnya? Nah, seperti itu. Oke, eh, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan cari jawabannya di dalam kutipan yang terdapat di dalam letter manuskrip 22 tahun 1907 paragraf yang ke-16. Kita baca. Dikatakan bahwa seorang penulis mencatat hal-hal yang tidak dicatat penulis lain. Nah, untuk memahami kalimat ini lebih jelas lagi, kita akan ambil contoh kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus dicatat di dalam kitab Matius dan juga kitab Lukas. Di dalam kitab Matius, khususnya di Matius pasal yang kedua, dicatatkan bahwa setelah kelahiran Yesus, ada orang-orang Majus dari timur yang datang kepada Yesus. Nah, informasi tentang kedatangan orang-orang Majus dari timur ini tidak dicatat di dalam kitab Lukas. Namun di dalam kitab Lukas, khususnya di Lukas pasal yang kedua, setelah kelahiran Yesus, dicatatkan bahwa ada sekelompok gembala yang datang kepada Yesus. Nah, informasi tentang sekelompok gembala yang datang kepada Yesus ini tidak dicatatkan di dalam kitab Matius. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah ada informasi pada kisah yang sama yang ditulis oleh Matius, namun tidak ditulis oleh Lukas. Sebaliknya, pada kisah yang sama juga, ada informasi yang ditulis oleh Lukas, namun tidak ditulis oleh Matius.
Itulah yang kita maksud ketika dikatakan seorang penulis mencatat hal-hal yang tidak dicatat penulis lain. Seperti itu, Kak. Oke, berarti tunggu, ada pertanyaan dulu. Berarti kalau misalnya tadi disebutkan Matius sama Lukas, yang satu para gembala, ya kan? Terus yang satu ada orang Majus, sama-sama pentingnya nggak sih informasi ini menurut David? Iya, pastinya sangat penting. Makanya Pen- ditulis, ya. Nah, pertanyaannya seperti yang ada di kutipan kita ya. Heeh. Nah, kalau ini semua penting ya, di bawahnya ya, saya tidak bacakan secara ini, tapi kalau hal-hal itu penting, kenapa sih nggak semuanya aja menyebutkan contoh Matius juga bicara gitu kan, dia catat. Ada para gembala, ada juga orang Majus gitu kan. Terus Lukas juga mencatat ada para gembala dan orang Majus. Kenapa yang satu mencatat para gembala, yang satu orang Majus? Nah, kira-kira kenapa nih tidak semua penulis menyebutkannya? Ya, kita akan lihat jawabannya. Kita lanjutkan kutipan kita ya. Hal itu disebabkan karena pikiran manusia berbeda dan tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama. Jadi yang mau saya katakan adalah Matius tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama seperti yang dilakukan oleh Lukas. Sebaliknya, Lukas tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama seperti yang dilakukan oleh Matius. Makanya kita melihat ada perbedaan tadi tuh, Kak. Nah, di sini saya mau tekankan bukan kebenarannya yang berbeda, ya, bukan kebenarannya yang berbeda. Kebenarannya sama, tetapi dikatakan di kutipan kita caranya, caranya. Jadi Matius tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama, gitu. Jadi caranya bukan kebenarannya. Matius tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama seperti yang dilakukan oleh Lukas. Demikian juga Lukas, gitu Kak. Hmm, oke oke. Mm-mm. Kita lanjutkan kutipan kita. Dikatakan, beberapa kebenaran lebih menarik kepada pikiran sekelompok orang daripada kelompok yang lain. Sebagian hal-hal kelihatan lebih penting kepada sebagian orang daripada kepada yang lain. Artinya adalah, mungkin bagi sebagian orang, hal ini perlu ditulis. Ya, tapi belum tentu bagi sebagian orang yang lain. Mungkin sebagian orang yang lain menganggap hal ini tidak perlu ditulis. Itu dia, ketika dikatakan beberapa kebenaran lebih menarik kepada pikiran sekelompok orang daripada kelompok yang lain. Itu yang kita maksudkan ketika dikatakan tadi bahwa pikiran manusia berbeda dan tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama. Tetapi kebenarannya tetap sama. Seperti itu. Kita lanjutkan kutipan kita. Prinsip yang sama berlaku kepada para pembicara. Sebagian pembicara memikirkan lebih panjang hal-hal yang orang lain lewatkan saja dengan cepat atau sama sekali tidak menyebutkannya. Nah, prinsip yang sama ternyata berlaku juga kepada para pembicara. Mungkin bagi pembicara yang satu ini, pada topik tertentu, dia akan membahas panjang lebar. Namun, bagi pembicara yang lain atau orang lain, mungkin dia lewatkan begitu saja. Atau hanya dibahas sedikit. Ya kan? Jadi, ini yang kita maksud tadi. Pikiran manusia itu berbeda. Dan tidak memahami hal-hal dengan cara yang benar-benar sama. Gitu. Nah, Oke. mm-mm. Ya, seenggaknya ini mengingatkan kita semua, termasuk saya, kalau ada seorang pembicara gitu kan, menyampaikan topik yang mungkin sama dengan pembicara lain, tapi poinnya yang diambil berbeda ya, fokus poinnya ya. Mm-mm. Benar. Nah, itu kita kita di sini itu di dalam posisi yang tidak boleh menyalahkan atau menjudge ataupun merasa, aduh, kenapa sih poin-poin ini yang diambil, kenapa nggak poin yang itu yang lebih panjang gitu kan? Karena Uh-uh. kan memang cara berpikir berbeda gitu kan, tidak benar-benar memahami dengan cara yang sama. Seperti itu ya.
Benar, Kak, benar. Ya, Ya. Kita lanjutkan kutipan kita. Dengan demikian, kebenaran disajikan lebih jelas oleh beberapa orang daripada hanya oleh seorang. Ya, jadi maksudnya ketika kita baca Matius pasal yang kedua, oh dikatakan di sana bahwa ada sekelompok orang-orang Majus dari timur yang datang kepada Yesus. Nah, kalau kita cuma baca Matius pasal yang kedua, kita nggak akan tahu ternyata ada sekelompok gembala yang datang juga kepada Yesus setelah Yesus lahir, dan itu tercatat di dalam Lukas pasal yang kedua. Ya kan? Makanya dikatakan kebenaran disajikan lebih jelas oleh beberapa orang daripada hanya oleh seorang. Gitu, Kak. oke oke, siap, benar sekali. Jadi memang harus banyak orang ya. Iya, benar. Itu dia. Ya, inilah istilahnya saling melengkapi ya kita ini satu sama lain ya. Yeps, benar sekali. Nah, ketika kita kembali kepada pertanyaan kita, mengapa kita memerlukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan semua penulis lain? Mengapa tidak salah seorang saja yang menuliskannya secara lengkap? Ya, tadi kita sudah bahas, karena akan lebih jelas jika disajikan oleh beberapa orang. Kebenaran itu akan terlihat dengan jelas ketika disajikan oleh Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, dan penulis lainnya daripada hanya satu orang saja. Kenapa demikian? Karena beberapa orang tertarik dengan poin-poin tertentu, begitu juga sebaliknya. Oke, yang mau saya katakan, maka darinya mereka itu saling melengkapi satu sama yang lain. Markus melengkapi Matius, Matius melengkapi Lukas, Matius, Lukas, dan Markus melengkapi Yohanes, Yohanes melengkapi Matius, Markus, dan Lukas. Mereka saling melengkapi satu sama yang lain, gitu Kak. Amin. Benar sekali. Kita harus saling melengkapi ya satu sama lain. Ya, nah itulah sebabnya kita perlu mempelajari Alkitab secara menyeluruh. Tadi kita udah bahas ya. Kalau kita cuma baca Matius saja, ya kita nggak akan tahu informasi ternyata ada gembala yang datang setelah kelahiran Yesus. Dan itu tercatat di kitab Lukas. Hmm. Nah, jadi janganlah kita cuma pelajari Matius saja, atau kita mempelajari Lukas saja, atau kita mau baca Amsal saja, Mazmur saja, atau Kejadian saja, tapi kita perlu mempelajari semua kitab, baik itu Perjanjian Lama maupun juga Perjanjian Baru. Karena semua kitab di dalam Alkitab itu saling melengkapi satu sama yang lain. Seperti itu, Kak. Hmm. Benar-benar. Kita nggak boleh pilih-pilih ya. Benar, Saya benar mau sekali. baca yang ini aja deh, perjanjian baru aja atau perjanjian lama aja gitu. Ya, jadi tidak heran di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan segala tulisan artinya kitab Matius, kitab Lukas, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, segala tulisan itu memang bermanfaat. Ya, jadi saya menghimbau saudara-saudara sekalian, mari kita pelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita tidak boleh pilih-pilih. Dan marilah kita pelajari itu semua dengan tekun, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kepada masing-masing kita. Seperti itu, Kak. Amin. Oke, Ya, thank you David untuk pembahasannya hari ini. Setidaknya kita bisa paham gitu kan ya. Kenapa sih kita butuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus,
dan semuanya gitu kan, termasuk penulis-penulis lainnya. Kenapa kita butuh, kenapa nggak satu orang aja? Mungkin dari perjanjian lama, satu orang aja. Perjanjian baru, satu orang. Atau satu Alkitab, satu orang gitu ya, Fit ya. Iya, iya. Supaya nggak ini gitu kan. Tapi dari sini kita dapatlah ya, sudah tahu kenapa sih seperti itu. Sama seperti kehidupan kita juga di sini harus saling melengkapi ya, Fit. Ya, Benar? amin, amin, benar Kak. Amin. Oke. Dan di sini untuk teman-teman yang terkasih, bagi yang ingin bertanya, boleh melalui WA, nomornya sudah ada di sini. Lalu bisa juga melalui Instagram ataupun Facebook. Dan kolom komentar di YouTube ini. Mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dan minta tolong David untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapak buat pembahasan yang Tuhan sudah sertai. Terima kasih buat roh Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami. Hari ini kami belajar ya Bapak bahwa kami tidak boleh pilih-pilih di dalam mempelajari ataupun menyelidiki firman Tuhan. Ajari kami ya Bapak untuk mengerti lebih lagi pembahasan kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa semakin sempurna di dalam pengetahuan akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, sertai kegiatan kami pada pagi hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Thank you David untuk pembahasannya hari ini. Thank Dan you. selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas